Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 115. Jadi dari awal Papa sudah tahu Papa Gaza yang buat orang tua Gaza dan Sanum kecelakaan. Maaf Kak. Gaza tersenyum tipis, selama ini Rean memang bercerita tentang kasus yang dia kerjakan. Termasuk kasus 18 tahun lalu di mana Sakaya terlibat. Tapi dia bahkan tidak tahu kasus yang mereka ceritakan adalah kecelakaan orang tua kandungnya. Aza sudah tahu jika Papa Gaza yang membuat orang tua kalian kecelakaan Kak. Dia menggeleng. Gaza gak sanggup lihat Sanum makin sedih Ma. Tapi kamu harus memberitahu Aza sayang. Jangan menyembunyikan hal seperti ini dari dia. Dan jika mana bisa kasih saran alangkah baiknya Aza tahu alasan Gaza melepas dia. Sanum harus tahu Gaza ingin menyerahkan diri. Gaza menggeleng. Lebih baik seperti ini Ma. Sejak awal Gaza memang tidak baik untuk Sanum. Dari awal keluarganya yang buat keluarga kami hancur. Kak, bukanlah salah Gaza untuk kecelakaan tersebut. Tapi papanya. Kita tidak bisa menjudge Gaza hanya karena kelakuan Sakaya. Ma mereka beda tipis. Gaza juga melakukan hal yang sama kan. Dia membiarkan Sakaya menutupi kasus mereka dan yang berada di penjara malah orang tidak bersalah. 78. Kak, mamamu benar. Gaza mengakui kesalahan dan menyerahkan diri. Jika Sakaya seperti itu belum tentu Gaza juga sama. Ujar Rean. Kalian membela Gaza. Sebagai orang tua, kami tidak ingin kamu salah dalam mengambil keputusan. Benar Gaza meminta seperti itu, tapi kamu tidak harus menuruti Gaza Kak. Dia kalut dan takut jika Aza terseret hukum. Gaza menyaingi adik kamu. Lantas apa kamu membiarkan mereka selesai begitu aja? Tapi Gaza gak mau Aza di penjara Ma. Aza juga masih belum terima jika Papa Gaza penyebab kematian orang tua kami. Tidak sayang. Kematian akan datang jika sudah waktunya. Kematian sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah kapan dan bagaimana penyebab kematian itu. Allah menyayangi orang tua kalian, namun kepergiannya dengan kecelakaan hari itu. Pada akhirnya sama kan Ma. Jika saja Sakaya tidak menabrak orang tua Gaza dan Sanum, kami masih bisa berkumpul. Gaza bahkan rindu dengan mereka. Mia memeluk putranya. Bahkan ketika kita menolak kematian mereka Kak. Jika sudah ajal mereka akan pasti pulang. Kematian adalah takdir yang tidak bisa dielakkan. Gaza mengembuskan nafas. Beri Gaza waktu, biarkan Aza tanpa Gaza. Dia pasti bisa. Adik kamu terluka karena salah paham dengan sikap Gaza. Andai Aza tahu kebenarannya, Mama yakin dia gak akan pergi dari Gaza. Gaza mendongak. Karena Sanum tahu Kak, penyebab kematian itu bukan karena Gaza. Tapi papanya. Sanum sudah tahu betul bagaimana menderitanya Gaza karena Sakaya. Kamu juga dengarkan. Masalah menyerahkan diri. Sanum juga akan tetap di samping Gaza tidak peduli apapun. Tujuan Gaza baik jadi bagaimana mungkin adik kamu dengan hatinya yang bersih meninggalkan Gaza hanya karena suaminya menebus kesalahan untuk lebih baik di penjara. Kak, Gaza sedang memperbaiki diri. Apa yang kita lakukan meninggalkannya dia saat seperti ini? Tidak sayang, kita harus mensupport Gaza karena dia butuh itu. Apa kamu bisa membayangkan jika Gaza berpikir pendek dan tidak punya support di sekelilingnya? Bagaimana jika dia nekat mengakhiri hidup di jeruji besi? Jika Aza pada akhirnya tahu kebenaran, dia akan menyalahkan diri. Gaza menghela napas. Terlepas dari kesalahan yang pernah Gaza lakukan, dia tidak lain hanya anak yang salah dalam melangkah. Dia hanya anak laki-laki yang wajar melakukan kesalahan.
Pikirkan lagi Kak. Jika saja kamu di sisi Gaza. Dia melepas perempuan yang dia sayang hanya karena tidak mau gadisnya terluka. Di satu sisi hidupnya sejak dulu sudah berada dalam kekangan papanya. Apa kamu tidak merasa sakit dan kesepian? Melepas bahagia demi menjaga seseorang, tapi padahal dia menyakiti Asa. Pilihan Gaza saat ini egois jika dia melakukannya berpikir untuk menyelamatkan Sanum. Pada kenyataannya dia hanya membuatnya dirinya jatuh dan Asa juga tersakiti. Kalian belum cukup dewasa sayang. Coba dengarkan dan pikirkan nasihat kami, tutup Mia kemudian, membuat Gaza termenung. 79. Ujian kelulusan. Sudah berapa hari berlalu, mereka sangat jarang bertemu selain ruangan ujian yang berbeda. Jarak benar-benar tercipta di antara keduanya, hanya tatapan rindu dari jauh yang mengisyaratkan betapa mereka ingin kembali bersama. Sama-sama tersiksa, baik Sanum maupun Gaza. Seperti hari ini Sanum hanya dapat melihat dari jauh Gaza yang tengah berkumpul dengan teman-temannya sepulang ujian. Dia memperhatikan ekspresi Gaza yang begitu dingin. Gazanya berbeda. Tidak terlihat tersenyum lagi. Bahkan cowok itu tampak banyak diam ketika teman-temannya tertawa akan lelucon yang Arfan buat. Anak-anak Aksio mulai curiga akan mereka yang bertengkar. Termasuk Selin, sejak sebelum ujian Sanum dan Gaza tidak pernah terlihat dekat maupun bersama lagi. Pulang juga berbeda. Bahkan Gaza tidak pernah menghampiri Sanum walaupun mereka berdiri tidak jauh. Benar-benar bagai orang tidak kenal. Tapi mereka belum mau ikut campur karena di sini permasalahannya rumah tangga, bukan antara pacar. Fa, ayo balik. Lo mau lihat anak Aksio kayak gitu terus. Atensi Sanum teralih pada Selin. Dia mengangguk pelan lalu melangkahkan kaki dengan berat. Matanya memanas, tapi dia berusaha tersenyum. Mau cerita sesuatu Fa? Sanum menggeleng. Enggak Sel. Selin mengatupkan bibirnya. Dia menatap lagi ke belakang, dia bisa melihat tatapan Gaza ke sini, pada Sanum. Kamu pulang sama Gaza lagi? Sanum mengangguk saja. Mau tunggu Gaza di mana? Halte aja. Kamu kenapa ikut aku Sel? Bukannya sama Arfan baliknya? Tanya Sanum tersadar Selin malah ikut berjalan dengannya di halte. Iya bentar lagi, gue temenin duduk di halte deh. Kita udah mau lulus jadikan setelah ini gak ketemu lagi Fa. Iya ya, gumamnya. Itu artinya dia dan Gaza juga tidak akan bertemu lagi. Berbeda rumah saja mereka tidak lagi bisa bersama, bagaimana jika dia memang keluar negeri untuk kuliah? Fa, Gaza. Kalian baik-baik aja kan? Sanum mengatupkan bibirnya. Matanya memanas. Dia mengangguk. Baik-baik aja kok, kilahnya. Oh ya Sel. Besok kita ujian bahasa Inggris kan? Materinya, Sanum mengalihkan obrolan. Selin juga tidak menyinggung. 80. Lagi tentang Gaza. Setiap bahas Gaza Sanum selalu mengalihkan seperti ini. Di sisi lain, Gaza terus memperhatikan Sanum yang melangkah ke gerbang. Tatapannya penuh rindu, kakinya ingin berlari ke sana memeluk, tapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Berusaha menahan diri. Mama, Aza boleh gak pergi ke Indomaret depan? Dengan gamis satu set himar warna senada Sanum menghampiri Mia yang tengah membuka tabloidnya di ruangan baca yang mengarah pada taman. Sama siapa sayang? Sendirian Ma. Gak mau diantar Pak Roman aja, Pak Roman merupakan supir keluarga ini. Walaupun tengah ujian, dia ingin keluar sebentar. Dekat Ma. Keluar dari jalan ini juga ketemu. Aza juga pengen jalan gak mau naik mobil. Cuaca sore ini cukup cepat, berjalan-jalan akan membuat stresnya sedikit hilang.
Baik karena pelajaran ataupun memikirkan Gaza. Ya sudah. Tapi Azza hati-hati ya. Iya ma, angguknya. Azam masih belum balik. Dia menggeleng. Tadi katanya kumpul sama anak Dark Wolf. Anak itu. Ujiannya bukannya belajar malah sempat nongkrong. Mia jadi geleng-geleng kepala. Sanum tersenyum tipis. Dia ingat Gaza kalau begini yang suka ke markas jika pulang sekolah. Azza pamit dulu, ma. Assalamualaikum. Dia ambil tangan Mia dan menyalin. Kemudian beranjak pergi dari sana. Rumah Mia berada di kawasan komplek mewah. Rumah-rumah di sini rata-rata sama nilainya. Mainnya miliran. Dengan kaki dibalut sendal jepit biasa, Sanum berjalan keluar komplek. Tidak banyak orang yang berjalan kaki di kompleks ini, warganya juga cenderung di rumah karena kebanyakan orang kantoran dan para pengusaha. Tidak jauh berjalan, dia menyeberangi jalan besar untuk ke Indomaret di depannya. Sanum membeli beberapa minuman dan cemilan, lalu dia beberapa keperluan wanita karena tanggal datang bulannya besok. Tidak langsung pulang. Dia duduk di meja dan kursi yang tersedia di depan Indomaret. Sanum mengambil sebotol minuman dingin dan membukanya. Dia menghela nafas. Larogoh tas kecil yang dia bawa dan mengeluarkan ponsel di sana. Sanum membuka aplikasi WhatsApp. Menatap chat Gaza yang dia sematkan paling atas. Tidak ada notifikasi. Jarinya bergerak membuka chat mereka. Mengulir layar dan membaca chat lama keduanya. Sanum mengerjap-ngerjap karena matanya kembali memanas. Mas Gaza sayang, di mana? Mas Gaza bay, aku pulang sekarang ya. Kangen. Mas Gaza bay, cakep gak? Mas Gaza mau nitip apa sayang? 81. Sanum tersenyum kecil, dia mengklik foto pap Gaza, mengusap lembut wajah di balik layar itu. Dadanya bergemuruh. Dia ingin memeluk Gaza. Sangat. Gue puas manfaatin lo. Sanum menghela napas. Dia menaruh ponselnya dan mengipas matanya karena ingin menangis lagi. Susah sekali menghilangkan Gaza dalam pikirannya. Sanum menenguk minumannya sedikit. Sebelum memilih beranjak, seraya berjalan dia memakai headset Bluetooth-nya. Namun karena tidak fokus ke jalanan, Sanum tidak sadar sebuah mobil melaju kencang. TIN. Tin. Muratol Al-Quran terdengar dari headset Bluetooth tersebut. Membuat perasaannya lebih tenang dan lebih baik. TIN. SHANUM. Mata Sanum membulat saat tubuhnya ditarik. Jantungnya berdetak cepat, wajahnya pucat pasi. Dia menatap dada bidang laki-laki di hadapannya. Pelukan yang hangat dan dia rindukan. Dia mendongak. Gaza, cowok itu menatapnya sangat khawatir. Air mata Sanum jatuh. Bibirnya bergetar. Mas Gaza, kalau jalan lihat-lihat baik. Kamu hampir kecelakaan. Teriak Gaza marah. Bay. Dia tidak memperdulikan kemarahan itu, tapi panggilan Bay itu membuatnya terisak. Gimana kalau aku gak lihat? Gimana kalau kamu terluka? Gimana kalau terjadi sesuatu? Semprot Gaza memburu. Apa yang Gaza lakukan? Kenapa dia biarkan kamu sendiri? Kenapa? Gaza mengernyit. Kenapa Mas peduli kalau Sanum kecelakaan? Tanya Sanum pelan. Kalau semua yang kemarin itu palsu, kenapa Sanum ditolong? Kenapa gak biarin aja? Gaza tersentak dan melepaskan pelukannya. Jawabannya karena Mas khawatir Sanum terluka. Nyatanya omongan kamu bohong kan? Apa benar semua? Palsu. Gue gak sengaja lihat. Begitu ya. Kenapa Mas di sini? Jauh dari sekolah, bukan arah apartemen. Kenapa Mas di sini? Gaza mengatupkan bibirnya. Dia emang sengaja datang untuk melihat Sanum. Rindu?
membuatnya langsung tancap gas, berdiri tidak jauh dari kediaman Sanum sekarang. Melihat Sanum jalan sendiri keluar membuatnya mengikuti. Ya, jawabannya dia merindukan Sanum dan dia takut kalau mobil nyaris saja membuat dia kehilangan istrinya. Cukup keadaan yang membuat mereka berjarak, dia tidak ingin Sanum juga pergi seperti Vian. Mas. 82. Gaza mengangkat tangannya ke udara. Hanya karena gue selamatin lo, jangan berpikir gue bohong. Sanum bisa lihat kekhawatiran di mata kamu. Gaza tersenyum miring. Lo berharap apa? Sanum buktikan. Apa maksud lo? Sanum mundur sedikit. Di belakangnya ada jalan raya. Dia bahkan tidak tahu akan ada mobil atau motor yang lewat, nekat Sanum kian mundur. Gaza membulatkan matanya dan menarik Sanum cepat ke arahnya hingga menubruk dadanya. Kamu gila. Jantungnya berpacu cepat. Pandangan Sanum kabur. Lalu air matanya jatuh ke cadarnya. Gaza tercekat. Benar kamu berbohong. Lo. Sanum gak tahu apa tujuan kamu sebenarnya. Tapi katakan apa yang buat kamu begini, Mas. Gaza menggeleng. Dia kemudian melepaskan tangannya dan melangkah menjauh. Meninggalkan Sanum sendiri yang berusaha menebak sikap Gaza. Gaza takut dia kenapa-kenapa. Dia bisa merasakan itu. Lo berantem sama Sanum, bos. Din duduk di sofa seberang Gaza. Mereka sedang berada di markas. Dan ruangan itu tidak ramai seperti biasa karena anak-anak sibuk ujian. Gaza menatap Din sekilas sebelum membuang pandangan. Dia menyalakan ponselnya dan bermain Mobile Legends. Sekedar informasi masih banyak yang ingin dapatin Sanum, gak peduli apapun statusnya. Rahang Gaza mengeras. Termasuk gue. Gaza mendongak. Lo masih ngincar istri gue. Kalau dia disia-siakan, kenapa gue biarkan? Bangsat. Gaza membanting ponselnya dan mencengkram kerah Din. Lo, kalau gak tahu apapun, diam. Din mengedikkan bahunya. Dia tampak santai saja. Tidak ada tujuan khusus, dia hanya berusaha memancing Gaza karena malas melihat keduanya yang seperti orang asing padahal status mereka suami istri. Din kerap memperhatikan Gaza yang diam-diam memperhatikan Sanum tapi tidak bertindak jauh. Entah apa masalah mereka, dia jadi geram sendiri. Gaza itu laki-laki. Bagaimana masalah mereka dia seharusnya lebih berusaha untuk memperbaiki. Bukan malah berdiam diri. 83. BUKH. Pipinya terkena pukulan. Din tersenyum miring. Sekali lo lepasin, banyak yang akan menunggu Sanum. Kabarin aja kalau lo punya niat gitu. Gue akan minta mama lamar Sanum. BUKH. Din benar-benar memancing kemarahannya. Anak-anak Aksio yang sedang di markas sontak mendekat dan menjauhkan Gaza dari Din. Termasuk Galan yang ada di sana. Udah bos. Udah. Lo, emang teman gue. Tapi berani lo dekatin Sanum, gue gak akan diam. Desisnya mengeram. Din tersenyum. Yan, jangan mancing Gaza. Peringat Galan. Din hanya mengedikkan bahunya lalu bangkit. Dia menyentuh pipinya yang pasti akan memar sebentar. Lagi. Gue cuman bilang kalau lo lepasin. Bangsat. Udah Yan. Tegur Arfan juga. Din mengangkat kedua tangannya. Lalu beranjak pergi. Dia sudah selesai. Gaza menghempas tangan Galan yang menahannya. Gak usah dengerin si Din. Gaza mengambil kunci motornya lalu pergi begitu saja. Galan menghela nafas. Arfan kemudian duduk di tempat Gaza tadi. Sebenarnya si Gaza sama si Sanum berantem kenapa lagi? Galan menggeleng. Selin sering cerita Sanum yang suka diam, melamun, lihatin Gaza seru jauh. Kasian banget lihatnya.
Galan duduk di sofa seberang Arfan saat ini. Biar dulu. Ini masalah rumah tangga mereka. Arfan mengangguk saja. Ujian kelulusan telah selesai. Kelegaan terpancar di wajah anak-anak kelas 12. Tapi tidak dengan Sanum dan Gaza, mereka ingin waktu bergerak lebih lambat, sayangnya secepat itu waktu berlalu. Dari balik jendela ruangan ujian, Gaza menatap lurus Sanum di luar sana yang mengobrol dengan teman-temannya. Tapi gadisnya tampak tidak fokus, tatapan Sanum ke arah lorong. Seakan-akan mencari seseorang. Gaza menyimpan kedua tangannya di kantong celana. Hari ini dia ingin menatap Sanum lebih lama, karena malam ini juga dia akan menyerahkan bukti tersebut. Untuk waktu lama dia tidak akan bisa melihat sosok Sanum. 84. Gaza tersentak kala Sanum kemudian pergi begitu saja. Dia perhatikan Sanum yang berjalan ke ujung lorong. Ting. Gaza menunduk. Dia membuka chat masuk dari Sanum. Bocil sayang mas, Sanum tunggu kamu sore ini di taman dekat RS. Sanum gak akan kemana-mana. Gaza mengembuskan nafas gusar. Dia keluar dari kelas dan memperhatikan Sanum yang melewati tangga untuk turun ke lantai dasar. Maaf Bi, aku akan ke penjara setelah ini, gumamnya dalam hati. Pak Bram, saya ingin menyerahkan diri. Gaza menaruh flash disk dan alat sadap yang dia taruh di ruangan Sakaya di atas meja.